Perkenalkan, nama saya Angelika Milano Walangitan, kelas A2 Keperawatan, NIM 2114201086. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan dosen pengajar Nurse Rory Rondonuwu, Eskep MKep. Di video kali ini saya akan membahas tentang asma bronkial. Asma bronkial merupakan penyakit asma yang paling umum terjadi. Penyakit ini dapat menyebabkan jalan nafas paru membengkak atau edema dan menyempit, sehingga jalur udara menghasilkan lendir yang berlebihan. Kondisi ini membuat penderitanya sulit bernafas, yang seringkali juga diikuti batuk, nafas pendek, dan nafas berbunyi mengik. Pemicu asma bronkial berbeda bagi setiap orang. Terdapat penderita yang dapat mengalami gejalanya hampir setiap hari, namun ada juga penderita yang hanya merasakan gejalanya saat sedang kelelahan atau terserang flu atau pilek. Walau demikian, mengenali gejala dan tanda-tanda asma bronkial sejak dini lebih baik agar seseorang bisa dapat dengan cepat menanganinya. Berikut jumlah gejala awal asma bronkial yang patut diwaspadai, yaitu batuk keras, nafas berbunyi mengik, sulit bernafas, dada terasa sesak, lemah dan lesu. Pada umumnya, gejala asma bronkial tidak cukup parah hingga dapat menghentikan aktivitas keseharian penderitanya. Namun dalam beberapa kasus, gejala tersebut cukup mengganggu. Oleh karena itu, penderita asma bronkial dihimbau untuk segera berkonsultasi dengan dokter ketika mengalami gejala yang dialaminya. Hal ini karena gejala awal bisa saja menjadi peringatan dini untuk segera berobat sebelum bertambah parah. Sampai saat ini, penyebab asma bronkial masih belum jelas, tapi terdapat beberapa faktor lingkungan dan genetik yang pemicu utamanya terjadinya asma bronkial. Sejumlah faktor pemicu asma bronkial diketahui antara lain polusi udara, perubahan suhu yang terjadi secara ekstrim, paparan zat seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, pasir, dan bakteri, stres dan kecemasan berlebihan, obat-obatan seperti aspirin, beta blocker, dan sejenisnya, parfum atau wewangian, infeksi virus seperti pilek atau flu dan pneumonia. Penderita asma bronkial disarankan untuk rutin menggunakan obat pengontrol serta menghindari sejumlah faktor pemicu tersebut agar meminimalisir timbulnya gejala dan serangan asma. Selain itu, jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat dan tidak merokok. Gunakan masker untuk melindungi diri dari debu dan asap, serta konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan paru. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,
Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.